Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Kita dalam mengalami terobosan dan meraih berkat-berkat yang Tuhan janjikan, semuanya itu karena anugerah-Nya. Maka para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, hari ini mari kita bawa hidup keimanan kita untuk mengerti dan memahami arti pentingnya anugerah bagi kita, agar kita senantiasa ada dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami pada hari ini. Biarlah Engkau isi hati pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, agar firman ini semakin tertanam kuat dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami memahami arti apa penebusan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, bawa kami untuk mengerti dan memahami apa yang telah Engkau perbuat untuk kami, sehingga kami semakin tertanam di dalam Engkau dan memahami arti anugerah yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, melekat dalam Tuhan bertema arti pentingnya anugerah. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 32, demikian firman-Nya. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Kekasih Kristus, ketika kita berbicara anugerah, itu merupakan pemberian Allah kepada manusia yang tidak layak dan tidak pantas untuk menerimanya. Secara umum, anugerah diartikan hadiah, pemberian, kemurahan hati, dan karunia. Dalam Perjanjian Baru, kata anugerah atau kasih karunia dihubungkan dengan keselamatan dari Allah bagi manusia. Berbicara anugerah atau kasih karunia Allah bagi manusia, Paulus dan Barnabas membantah pendapat mereka yang datang dari Yudea ke Antiokhia yang mengajarkan, jangan kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Inilah pengajaran menurut orang yang datang dari Yudea bahwa mereka yang percaya pada Yesus harus disunat sebagaimana dinyatakan oleh Musa. Bila tidak, maka tidak akan diselamatkan. Paulus dan Barnabas membantah ajaran tersebut dan dalam perbantahan tersebut mereka, yaitu orang Yudea, pergi ke Yerusalem untuk bertemu dengan penatua-penatua. Dan Rasul Petrus menjawab dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 1, sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Maka janganlah kita menyanyiakan anugerah di dalamnya. Kita menerima keselamatan yang begitu berarti dan sangat berharga. Dengan demikian, itu merupakan sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita menjaga dan merawat keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Dalam Efesus 2 ayat 4-5 mengatakan, tetapi apa yang kaya dengan rahmat dan karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kita dalam mengiring Yesus penting sekali memahami arti pentingnya anugerah. Anugerah dalam keimanan kita adalah perbuatan Allah yang menebus dan menguduskan dan memuliakan umat-Nya, di mana pikiran umat-Nya diterangi secara khusus untuk memahami Injil, menginsafkan hati. Dan untuk memahami ini, kita perlu percaya, yakin, serta melangkah untuk menerima Yesus sebagai Tuhan yang merupakan pernyataan Allah dan anugerah bagi kita, di mana di dalamnya kita beroleh keselamatan. Anugerah Tuhan yang begitu besar telah memberi pengharapan yang begitu dalam dan luas bagi manusia. Manusia tidak akan pernah memahami karya Allah atas hidupnya sebelum terlebih dahulu mereka mengerti mengapa mereka membutuhkan anugerah Allah. Anugerah terbesar sepanjang masa yang telah Tuhan berikan kepada manusia adalah saat Ia memberikan anaknya bagi keselamatan umat pilihannya. Ia memberikan anaknya untuk menebus kembali manusia dari kebinasaan kekal. Dan ini menjadi anugerah yang bersifat kekal. Ia datang bukan hanya untuk menawarkan keselamatan,
tetapi juga memberikan kemerdekaan dari belenggu maut yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kisah dalam Alkitab yang melukiskan tentang dosa itu bagaikan ragi yang bekerja tanpa terlihat dan terus mempengaruhi sehingga menghamirkan seluruh adonan. Dalam hal ini Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 34 mengatakan kebenaran ini. Barang siapa berbuat dosa, ia hamba dosa. Manusia tak berdaya sekalipun ada keinginan kuat untuk melawan dosa. Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat 19 menyampaikan, sebab bukan apa yang ku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Hubungan manusia dengan Tuhan telah dipengaruhi oleh dosa. Manusia bukan saja menderita karena akibat dosa, tetapi ia juga berada di bawah penghukuman Allah. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Allah akan menghakimi segala perbuatan manusia yang berdosa. Manusia tidak mempunyai kebaikan yang dapat membenarkannya. Itulah sebabnya manusia menerima kebinasaan dan hukuman kekal, yaitu api neraka. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi kita yang ada di dalam Kristus. Yohanes 3 ayat 36 mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bukankah ini anugerah yang seharusnya binasa, tetapi dengan percaya dan menerima Yesus, kita beroleh hidup kekal. Maka dari itu, seberapa berarti dan pentingnya anugerah bagi kehidupan kita? Kasih Kristus memahami arti pentingnya anugerah yang memberikan keselamatan dari Allah sesungguhnya sudah menyentuh seluruh hidup kita sedemikian. Keputusan kekal Allah dalam pemilihan menyentuh hidup kita dalam panggilannya. Dia memberikan kita kelahiran baru yang memungkinkan kita memasuki kerajaan Allah oleh iman dan pertobatan. Ketika kita percaya dan bertobat, Allah membenarkan kita. Itulah sebabnya Paulus menyampaikan betapa besar dan dalamnya keselamatan dari Allah. Tercatat dalam Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Inilah arti pentingnya anugerah bagi kita yang percaya pada Yesus. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini Tuhan, kami kembali diteguhkan dan dikuatkan melalui renungan ini. Kami kembali dibawa untuk mengerti tentang betapa pentingnya anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami lewat renungan ini Tuhan, iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Semakin sungguh kami semakin tertanam. Karena anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Anugerah Tuhan yang telah memindahkan kami dari maut kepada kehidupan kekal. Tuhan terima kasih. Kami mengucapkan syukur. Pimpin kami dan bawa kami senantiasa untuk terus mengerti tentang anugerah yang luar biasa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak mempermainkan anugerah yang Tuhan berikan. Kami terus senantiasa menjaga anugerah yang luar biasa ini. Agar kami tetap mempermuliakan nama-Mu dan berpegang teguh dalam kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share dan subscribe.